Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak dosen Bapak Alfian Dani dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok pertama, yaitu dengan judul makalah Konsep Iman, Kufur, dan Nifak. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab. Kata dasar yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia adalah meyakini bahwa sesuatu yang dipercaya itu benar-benar memang ada dan nyata. Dan iman dapat dimaknai dengan ikhtiraf atau membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Dan salah satu hadis dari iman sendiri adalah al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalun bil arkan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-imanu ma'rifatu bil qalbi, iman itu diyakini dalam hati, wa qawlu bil lisani, dan disampaikan dengan yang baik, wa amalun bil arkan, dan lalu dilakukan dengan perbuatan yang baik. Mungkin cukup itu pengertian iman. Lalu lanjut pengertian kufur. Pengertian kufur menurut para ulama adalah kufur dalam bahasa berarti malam atau menyembunyikan, menutupi, dan ingkar. Orang-orang yang melakukan kekufuran atau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut kafir. Kekafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan syarak kufur berarti menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Kufur menurut pengertian yang lain adalah tidak beriman kepada Allah, baik pada Allah, Rasul, maupun malaikat-malaikatnya, atau bisa disebut dengan ingkar. Baik, mungkin cukup untuk kufur. Lanjut untuk pengertian nifak. Nifak bisa disebut dengan munafik. Pengertian nifak secara bahasa adalah munafik atau adalah sebuah kata dalam Islam untuk merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama namun sebenarnya tidak mengakui dalam hatinya. Munafik bisa disebut juga dengan bermuka dua. Seperti dulu kisah zamannya Rasul, ada seorang sahabat atau orang kafir itu ketika di depan Rasulullah dia sangat membanggakan Islam, tapi ketika sesudah pindah dari tempat Rasulullah, orang tersebut menjelek-jelekkan Islam. Seperti itulah penjelasan munafik dan bisa disebut dengan orang yang bermuka dua. Mungkin cukup untuk munafik. Lanjut dengan pengertian nifak secara istilah. Kata nifak secara istilah atau syarak berarti menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan, sama seperti tadi yang bermuka dua. Dengan kata lain, orang munafik itu ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Ketika lahirnya kelihatannya baik, namun hatinya mempunyai rencana yang jelek kepada orang lain. Yang nampak pada dirinya ketika berada di depan orang itu menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik, tapi ketika di belakangnya orang tersebut bahkan menjelek-jelekan, bahkan punya rencana untuk menjatuhkan. Itulah pengertian munafik. Nah, kita akan membahas tentang karakteristik dari konsep iman, kufur, dan nifak. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik dari konsep iman. Karakteristik dari konsep iman adalah penjelasan tentang karakter-karakter orang yang beriman.
dapat ditemukan di Al-Quran maupun hadis. Berdasarkan penjelasan dalam surat Al-Hujurat ayat 15, bahwa karakter orang yang beriman adalah bahwa iman tidak hanya berhenti pada pembenaran di hati semata, tetapi harus diikuti dengan keterlibatan lisan dan aktualisasi perbuatan. Jadi, makna iman adalah keterlibatan dimensi teologis dan fisis, seperti aktivitas pelayanan sosial. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik dari konsep kufur. Berikut ada 5 kebiasaan orang-orang kafir yang harus kita waspadai. Yang pertama, menyesatkan orang yang beriman. Yang kedua, mengingkari nikmat Allah. Yang ketiga, melalaikan akhirat. Yang keempat, memiliki hati yang terkunci mati. Yang kelima, memiliki dada yang sempit. Yang ketiga, karakteristik dari konsep nifak. Nifak adalah penyakit rohani yang tidak mudah untuk diketahui. Biasanya orang munafik akan menampilkan sikap sebagai orang yang beriman, namun ketika di belakang mereka menebarkan fitnah, kebencian, permusuhan kepada orang-orang muslim. Dalam Al-Quran disebutkan tanda-tanda orang munafik. Di antaranya, yang pertama, melakukan sumpah palsu. Yang kedua, mengaku beriman. Yang ketiga, melakukan tipu daya. Yang keempat, tidak menepati janji. Yang kelima, bermuka dua. Di sini saya akan menjelaskan poin C tentang tingkatan iman. Menurut Syekh Allamah Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Kasifah As-Sajah fi Syarhi Safina An-Najah mengatakan ada 5 tingkatan iman. Yang pertama, iman taklid, yaitu percaya dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Orang yang memiliki tingkat iman ini dianggap sah keimanannya, tapi berdosa karena meninggalkan upaya untuk mencari tahu kebenarannya. Yang kedua, iman ilmi, yaitu mengetahui kaidah-kaidah beserta kaidah-kaidahnya. Tingkatan iman ini disebut ilmu yakin. Yang ketiga, iman iyan, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Allah tidak pernah hilang dari hatinya karena rasa takut padanya di dalam hatinya. Yang keempat, iman hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Tingkatan ini disampaikan oleh ulama, yakni orang yang bermakrifat. Orang yang memiliki tingkat keimanan ini tidak terhalang dari selain Allah. Yang kelima, iman hakikat, yakni iman yang hanya melihat Allah saja, seperti orang yang tenggelam di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi laut. Tingkatan keimanan yang wajib dicapai seseorang adalah tingkatan pertama dan kedua, sedangkan yang ketiga, keempat, dan kelima merupakan tingkatan keimanan yang dikhususkan Allah untuk hamba-hambanya yang dikehendakinya. Poin D, yaitu relasi iman. Iman dan amal soleh adalah sesuatu yang saling melengkapi. Iman yaitu landasan pertama dari amal soleh, sedangkan amal soleh yaitu perbuatan yang didorong dengan hakikat iman yang mantap dalam hati. Iman dan amal merupakan dua buah tindakan yang tidak dapat terpisahkan. Iman tidak akan sempurna tanpa adanya amal soleh. Kemudian kesimpulan dari presentasi yang telah disampaikan. Untuk A. Pengertian. Iman berarti yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar adanya. Kufur berarti mengetahui kebenaran tapi tidak melaksanakannya. Nifak berarti berpura-pura mengikuti ajaran agama namun tidak mengakuinya dalam hati. Yang B, karakteristik. Karakteristik iman yaitu tidak hanya membenarkan dalam hati tetapi juga mengucapkannya dengan lisan dan melakukannya dengan perbuatan.
Untuk karakteristik kufur, yaitu menyesatkan orang yang beriman, mengingkari nikmat Allah, melalaikan akhirat, memiliki hati yang tertutup dan sombong. Karakteristik nifak, yaitu apabila berbicara berbohong, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat, dan apabila berselisih, dia berbuat aniaya. Untuk C. Tingkatan iman, menurut Syekh Alamah Muhammad bin Umar, tingkatan iman ada 5, yaitu yang pertama iman taklek, kedua iman ilmi, ketiga iman iyan, yang keempat iman hak, yang kelima iman hakikat. Yang D. Relasi iman dan amal. Iman dan amal merupakan dua buah tindakan yang berbeda yang saling melengkapi, di mana jika salah satu tidak ada, maka tidak sempurna ibadahnya. Sekian presentasi yang telah disampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun tidak mengakuinya dalam hati. Yang B. Karakteristik iman, yaitu tidak hanya membenarkan dalam hati, tetapi juga mengucapkannya dengan lisan dan melakukannya dengan perbuatan. Untuk karakteristik kufur, yaitu menyesatkan orang yang beriman, mengingkari nikmat Allah, melalaikan akhirat, memiliki hati yang tertutup dan sombong. Karakteristik nifak, yaitu apabila berbicara berbohong, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat, dan apabila berselisih, dia berbuat aniaya. Untuk C. Tingkatan iman, menurut Syekh Alamah Muhammad bin Umar, tingkatan iman ada 5, yaitu yang pertama iman taklek, kedua iman ilmi, ketiga iman iyan, yang keempat iman hak, yang kelima iman hakikat. Yang D. Relasi iman dan amal. Iman dan amal merupakan dua buah tindakan yang berbeda yang saling melengkapi, di mana jika salah satu tidak ada, maka tidak sempurna ibadahnya. Sekian presentasi yang telah disampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.